Apa tuh, Ustaz? Tidaklah berkumpul orang-orang, Mm-mm. kumpul nih rame-rame, ijtama'a, ya kan, yajtami'u malaun. Fayad'u ba'duhum, sebagian di antara mereka tuh yang doa, Mm-mm. wa yu'minul ba'd, dan yang lainnya mengamini gitu. Mereka Seperti jamaah. sekarang, seperti Hah? sekarang kayak Iya, gitu. kan kita habis sholat kan ada yang doa satu orang tuh. Iya, yang lain amin. Yang lain cuma enggak baca ya amin 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 gitu kan, Heeh. dibilang bid'ah tuh. Itu hadisnya sahih rawahul Hakim. Bagaimana lu bilang bid'ah? Enak aja. Enggak baca hadis apa bagaimana? Illa ajabahumullah, kecuali Allah ya kabulkan doa berjamaah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Gitu ya. Itu surat An-Nisa 103. Ini kata Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ini kan apa namanya? Turjumanul Quran. Ya, turjuman aslinya Ahli terjemah, ahli terjemah atau ahli tafsirnya ahli Quran. tafsir Nah, Quran. beliau mengatakan maksud ayat ini adalah kan zikirlah kepada Allah qiyaman. Secara harfiah artinya qiyaman itu kan berdiri. Hmm. Wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, dan juga sambil berbaring gitu. Tapi maksud beliau, kata beliau maksudnya adalah ai bil laili wan nahar fil barri wal bahr was safar wal hadar wal ghina wal faqr wal marad was sihah was sir wal alaniyah. Oke. Jadi maksud ayat itu berzikirlah pada Allah itu dengan segala kondisi, siang malam, di laut, di darat, dalam perjalanan atau dalam tidak perjalanan, dalam keadaan kaya, miskin, sakit, sehat, sir dan alaniyah. Itu yang penting tuh. Sir berarti nggak kedengeran. Alaniyah berarti keras, gitu kan? Iya. Jadi zikir dengan keras itu di dalam Al-Quran menurut Ibnu Abbas memang ada dalilnya gitu ya. Belum nanti di dalam pendapatnya para ulama yang lain, misalnya katakanlah Al-Imam As-Suyuti ya menyebutkan tentang zikir yang dikeraskan dan berjamaah itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam hadis-hadis Nabi, kita menemukan juga bahwa ternyata di zaman Nabi itu banyak loh kondisi atau keadaan di mana para sahabat itu habis sholat zikirnya keras. Ya, seperti yang disebutkan oleh salah satu sahabat Nabi ya, Maslamah Al-Fahri. Wa kana mujabud da'wah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yajtami'u mala' fayad'u ba'duhum wa yu'minul ba'd illa ajabahumullah. Apa tuh, Ustaz? Tidaklah berkumpul orang-orang, Mm-mm. kumpul nih rame-rame, ijtama'a, ya kan, yajtami'u malaun. Fayad'u ba'duhum, sebagian di antara mereka tuh yang doa, Mm-mm. wa yu'minul ba'd, dan yang lainnya mengamini gitu. Mereka Seperti jamaah. sekarang, seperti Hah? sekarang kayak Iya, gitu. kan kita habis sholat kan ada yang doa satu orang tuh. Iya, yang lain amin. Yang lain cuma enggak baca ya amin 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 gitu kan, dibilang bid'ah tuh. Itu hadisnya sahih rawahul Hakim. Bagaimana lu bilang bid'ah? Enak aja. Enggak baca hadis apa bagaimana? Illa ajabahumullah, kecuali Allah ya kabulkan doa berjamaah itu. Oh. Satu orang mimpin doa, yang lain mengamini. Itu Pak, saya kalau lagi khutbah Jumat di masjid yang pada goblok semua tuh jamaahnya, itu pada diem aja. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, diem aja gitu. Haram katanya begitu. Orang kita lagi doa haram gimana? Lu kagak amin, lu kagak ikut doa berarti kan? Padahal kan harus berdoa gitu kan. Tapi ya begitulah, orang pada koplok semua, pada kagak ngerti kan. Ya dia tuh cuman taunya tuh dari website, dari dari Google, dari apa dan sebagainya. Orang yang bego juga ceramah gitu kan, nggak pernah belajar agama, nggak tahu hadis, nggak tahu apa, lalu dibilang itu nggak boleh, zikir keras nggak boleh, doa berjamaah nggak boleh, nggak boleh. Itu ilmu dari mana? Dari orang bego juga sebenarnya, gitu loh. Saking begonya, itu dia ikutin aja begitu semua. Saking begonya, ntar Ustaz Jar kasih jelasin tuh. Yang bego-begonya ente yang jelasin lah. Nah, di zaman Nabi, Ibnu Abbas juga cerita, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu wa fi lafzin kuntu a'rifu inqidha'us shalat Nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Jadi Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang waktu itu masih kecil, ya kan? Beliau tahu bahwa sholat ini sudah selesai, sholat berjamaah itu selesai kalau udah sepi, udah nggak ada suara. Jadi habis sholat berjamaah rupanya suaranya itu gede gitu. Kedengeran. Para sahabat tuh baca zikir tuh keras di dalam Masjid Nabawi itu. Orang yang di luar tahu.
Nah iya, orang yang di luar tahu. Saya tahu bahwa sholat itu bubar ketika suaranya udah berhenti, udah habis gitu kan. Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu wa fi lafzin kuntu a'rifu inqidha'i sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Ya, selesainya sholat berjamaah di masjid itu, oh udah selesai itu, berarti udah sepi, udah kagak ada kedengaran suara lagi, oh berarti udah pada pulang. Berarti dia dengar Pak dari luar masjid itu. Berarti kan keras. Nah kalau zikirnya cuma diem aja gitu kan, mending dia baca, dia ngerenung gitu kan. Ngerenung aja mulutnya kagak komat kamit, ya kan nggak apa gitu. Karena dicekokin sama orang yang nggak ngerti agama bahwa zikir keras itu bid'ah gitu loh. Padahal di zaman Nabi ada, dan itu hadisnya bukan hadis sembarangan, Bukhari Muslim loh itu. Enak aja bilang bid'ah sekenanya gitu kan. Maksud saya gini, sebelum ngomong tuh ngaji dulu yang bener lah gitu ya kan. Nah, makanya kita di sini sholat isya kan zikirnya keras. Kenapa kita malu-malu? Orang sahih kok hadis Bukhari Muslim, enak aja kita diam. Yang diam saya tanya, hadis lu mana? Gitu loh, bahwa Nabi kalau habis sholat diem aja merentak gitu kayak mau mati. Nggak ada itu, justru keras suaranya gitu loh. Bahwa nanti ada zikir yang lembut ya kan? Iya. Tapi jangan bilang bahwa zikir itu hanya yang lembut, dan kalau yang nggak lembut tuh nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah yang mana? Gitu. Harus ngerti dulu ilmu agama baru ngomong.